Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kakak akan membahas materi tentang kerucut. Materi kerucut ini kita akan membahas tentang jaring-jaring kerucut, kemudian ada luas kerucut, kemudian juga ada volume. Nah, di sini kakak melampirkan sebuah gambar yang mana gambar ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, ketika kerucut ini kita buka dari sini, ya, maka akan menjadi seperti yang terlampir di layar, ya. Jika kerucut ini kita buka, maka akan menjadi seperti ini. Nah, inilah jaring-jaring kerucut. Jadi ini adalah selimut kerucut, kemudian ini adalah bagian alas kerucut. Luas kerucut. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah bagian-bagian kerucut, ada jari-jari, kemudian di sini kita buat tarik garis lurus. Ini adalah tinggi kerucut. Nah, di dalam tinggi kerucut ini kalau kita perhatikan, ya, di sini garis sisi miring ini disebut dengan apotema atau disebut dengan garis pelukis. Kemudian yang tegak ini adalah tinggi kerucut. Kemudian yang bagian bawah ini adalah jari-jari kerucut yang ini. Jadi ini adalah jari-jarinya yang di bawah. Kalau kita perhatikan, ini berbentuk segitiga siku-siku, sehingga ketika kita akan mencari apotema atau garis pelukisnya ini ada hubungannya dengan teorema Pythagoras. Jadi untuk mencari sisi garis pelukisnya ini bisa kita menggunakan teorema Pythagoras dengan bantuan tinggi dan jari-jarinya. Kemudian jika kita ingin mencari luas kerucut, tentu luas lingkaran ini kita jumlahkan dengan luas selimut kerucut, ya. Jadi luas kerucut itu sama dengan luas lingkaran dijumlahkan dengan luas selimut, ya. Yang lingkaran ini luasnya kita jumlahkan dengan luas selimut kerucut. Nah, ini kan berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran adalah pi r kuadrat dijumlahkan dengan selimut kerucut, yaitu rumusnya pi r s. S ini adalah garis pelukis yang ini, atau nama lain dari apotema. Kemudian rumus volume kerucut. Kalau kita perhatikan, ya, kerucut ini merupakan bagian dari tabung. Jadi seandainya tabung ini kita tuangkan ke dalam kerucut ini, maka 1/3 tabung akan memenuhi dari isi dalam wadah ini atau kerucut ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kerucut merupakan 1/3 dari tabung. Jadi kerucut itu, volume kerucut itu 1/3 dari tabung, seperti yang tertampil di dalam layar. Oke, untuk melanjutkan dari gambar tersebut sehingga diperolehlah sebuah rumus volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Jadi datangnya 1/3 seperti penjelasan gambar tadi, ya, bahwa volume kerucut itu merupakan 1/3 bagian dari volume tabung. Sehingga rumusnya adalah 1/3 dikali volume tabung, bahwa kita ketahui volume tabung rumusnya pi r kuadrat kali tinggi. Jadi volume kerucut 1/3 pi r kuadrat dikali tinggi. Untuk lebih jelas, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Panjang jari-jari alas kerucut 3 cm jika tinggi kerucut 4 cm dan pi sama dengan 3,14. Hitunglah
A. Luas selimut kerucut, B. Luas permukaan kerucut. Nah, langkah pertama kita akan mencari luas selimut kerucut. Untuk menentukan luas kerucut, tentukan terlebih dahulu panjang garis pelukisnya. Jadi kita akan mencari panjang garis pelukisnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis pelukisnya. Kemudian ini adalah tinggi kerucut. Kemudian jari-jarinya adalah 3 cm. Kalau kita perhatikan, ya, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, sehingga kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, kalau dalam teorema Pythagoras, S ini sebagai sisi miringnya, sehingga S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita masukkan jari-jarinya 3, kemudian tingginya 4. 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 16 cm, ya. Kita jumlahkan sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5, sehingga dapatlah garis pelukisnya 5 cm. Nah, ketika sudah dapat garis pelukisnya, maka kita bisa masuk ke dalam rumus luas selimut kerucut, yang mana rumusnya adalah PRS. Kita masukkan saja angka-angka yang diketahui. P-nya 3,14, kemudian R-nya 3, kemudian S-nya 5 yang kita dapat tadi. Kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 47,1 cm pangkat 2. Maka terjawablah untuk pertanyaan yang A, luas selimut kerucut. Selanjutnya kita akan mencari yang pertanyaan B, yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut dijumlahkan dengan luas alas. Nah, rumusnya PRS ditambah PR kuadrat. Jadi kita masukkan saja angkanya, 3,14 dikali 3 kali 5 ditambah 3,14 dikali 3 dikali 3. Sehingga hasilnya 47,1 ditambah 28,26, sehingga hasilnya adalah 75,36 cm pangkat 2. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Sebuah es krim dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 28 cm dan tinggi 15 cm. Hitunglah volume es krim dalam wadah tersebut. Oke, kita buat dulu yang diketahui, yaitu diameter. Nah, diameter merupakan 2 kali dari jari-jari, sehingga jari-jarinya setengah dari diameter. Jari-jarinya adalah 14 cm karena setengah dari 28 ini. Kemudian tingginya adalah 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume. Rumus volume yaitu 1/3 dikali PR kuadrat dikali tinggi. Nah, masukkan saja angka-angka yang telah diketahui ke dalam rumusnya. 1/3 dikali 22/7. Jadi di sini kakak mengambil P-nya 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya ini bisa dibagi 7 atau perlipatan dari 7. Kita masukkan saja jari-jarinya. Ini R pangkat 2 artinya 14 kali 14. Kemudian dikali tingginya yaitu 15, kita kalikan dengan 15. Nah, kita perhatikan angka-angka di sini. Di sini bisa kita sederhanakan, ya. Misalnya 14 bisa dibagi 7, kemudian 15 bisa dibagi 3. Jadi kita bagikan saja angka-angka yang bisa dibagi. Sehingga 22 Bapak kakak turunkan di sini, kemudian 14 dibagi 7 2, kemudian 14 ini kakak turunkan ke sini, kemudian 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi angka dari 5 ini yaitu 15 dibagi 3, ya. Kemudian angka 2 ini datangnya dari 14 dibagi 7. Setelah itu kita kalikan saja angka-angka yang ini, maka dapatlah hasilnya 3080 cm pangkat 3. Jadi volume es krim dalam wadah adalah 3080 cm pangkat 3. Oke,
Kakak rasa sampai di sini untuk penjelasan materi kerucut untuk hari ini. Kakak ucapkan terima kasih.